Halo, apa kabar? Nah, ketemu lagi dengan Bu Nindi. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, pagi ini kita akan memulai pembelajaran matematika dengan materi trigonometri. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kita akan belajar dulu. Apakah ada yang mengingat tentang diagram Kartesius? Nah, pasti tidak asing di telinga kalian. Sekarang kita akan belajar diagram Kartesius terlebih dahulu. Pada diagram Kartesius itu ada panah seperti ini. Nah, titik di tengah ini adalah 0. Kemudian, sumbu yang mendatar adalah sumbu X, sedangkan yang vertikal adalah sumbu Y. Kemudian, pada daerah sini, dari 0 derajat sampai 90 derajat, itu adalah kuadran 1. Nah, di mana kuadran 1 itu memiliki nilai sumbu X itu positif dan sumbu Y itu juga positif. Kemudian, daerah antara 90 sampai 180 derajat itu dinamakan dengan kuadran 2. Nah, kuadran 2 memiliki nilai X itu negatif dan Y positif. Daerah antara 180 derajat hingga 270 derajat itu adalah kuadran 3 dengan nilai X negatif dan Y-nya juga negatif. Kemudian daerah antara 270 derajat sampai 360 derajat adalah kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu memiliki nilai X positif dan nilai Y negatif. Berikut adalah pedoman-pedoman dasar pada nilai-nilai kuadran dalam trigonometri. Perlu diingat ya untuk semua nilai kuadran di dalam diagram tersebut. Nah, untuk pembelajaran yang pertama, kita akan menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut di kuadran 1. Nah, kita lihat. Sudut pertama itu terbentuk dari garis P. Dengan panjang OP itu adalah R. Nah, ini adalah X dan ini adalah Y. Ini adalah theta. Sedangkan kebalikannya, kalau misalkan seutuhnya ini adalah siku-siku atau 90 derajat, maka kalau ini theta, maka yang sebelah sini itu adalah 90 dikurangi theta. Untuk perbandingan trigonometri sudut tetanya ini. Kemudian kita sudah tahu bahwa nilai sinus itu diperoleh dari sisi depan dibagi sisi miring. Depannya adalah ini, yaitu Y, dan miringnya adalah R. Sedangkan kosinus theta diperoleh dari samping dibagi miring. Sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Dan nilai tangen theta diperoleh dari sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan adalah Y dan sisi samping adalah X. Maka diperoleh Y per X. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai sudut theta, maka kita cari nilai sudut pada 90 derajat dikurangi theta atau segitiga yang bagian atas ini. Nah, untuk sinus 90 min theta. Sinus itu depan dibagi miring. Depannya adalah ini, maka X dibagi R. Nah, untuk X dibagi R, kita lihat pada sudut theta, X dibagi R adalah nilai kosinus. Maka, sinus 90 min theta itu sama dengan nilai kosinus theta. Sekarang kita lihat
nilai 90 derajat dikurangi theta. Untuk nilai kosinus, kosinus itu adalah samping dibagi miring. Samping dari 90 derajat min theta itu adalah Y, kemudian miringnya adalah R. Sehingga diperoleh Y dibagi R. Nah, Y dibagi R ini jika di sudut theta, maka diperoleh nilai sinus. Maka nilai kosinus 90 derajat dikurangi theta itu sama dengan sinus theta. Dan yang terakhir adalah nilai tangen 90 derajat min theta. Nah, tangen itu depan dibagi samping. Depannya adalah X, sampingnya adalah Y. Maka X dibagi Y, atau sama dengan nilai kotangen theta. Kita masuk ke contoh soal. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Nah, pada pembelajaran di SMP, kita tahu sudut komplement itu sama dengan sudut penyiku. Maka, yang pertama, sinus 36 derajat. Nah, 36 derajat itu diperoleh penyikunya itu dari mana? Nah, 36 itu diperoleh dari 90 dikurangi 54. Atau 90 dikurangi berapa? Yang hasilnya 36. Maka sinus 36 itu bisa diperoleh dari sinus 90 dikurangi 54 derajat. Nah, kita tahu di slide sebelumnya tadi, sinus 90 dikurangi theta itu sama dengan cos theta. Maka nilai sinus 90 dikurangi 54 itu sama dengan kosinus 54 derajat. Kemudian nilai kosinus 18 derajat itu diperoleh dari kosinus 90 dikurangi berapa yang hasilnya 18. Maka diperoleh 90 dikurangi 72. Nah, karena kosinus 90 dikurangi 72, maka diperoleh nilainya itu sama dengan sinus 72 derajat. Kemudian yang ketiga, tangen 55 derajat. 90 dikurangi berapa yang nilainya 55? Sehingga diperoleh 90 dikurangi 35 derajat. Maka tangen 55 derajat itu sama dengan tangen 90 dikurangi 35 derajat. Atau sama dengan kotangen 35 derajat. Nah, selanjutnya kotangen 25 derajat. Kotangen itu adalah 1 per tan, maka diperoleh 1 per tangen 25 derajat. Nah, 25 derajat itu diperoleh dari tangen 90 dikurangi 65 derajat. Sehingga diperoleh sehingga diperoleh 1 per kotangen 65 derajat. Atau 1 per kotangen 65 itu setara dengan tangen 65 derajat. Nah, contoh soal berikutnya kita menghitung nilai dari sinus 30 derajat, kosinus 60 derajat, dan tangen 90 derajat. Nah, untuk sinus 30 derajat, mari kita ubah terlebih dahulu. Berapa yang hasilnya? Itu 90 dikurangi berapa yang hasilnya 30 derajat. Maka diperoleh sinus 90 dikurangi 60 derajat. Nah, oleh karena itu, nilai sinus 90 dikurangi 60 derajat itu setara dengan kosinus 60 derajat. Seperti yang kita tahu, nilai kosinus 60 derajat adalah setengah. Kemudian, nilai kosinus 60 derajat itu sama dengan kosinus 90 dikurangi 30 derajat. Karena 90 dikurangi 30 itu diperoleh 60 derajat. Nah, nilai kosinus 90 dikurangi 30 derajat itu setara dengan sinus 30 derajat. Seperti yang kita tahu, sinus 30 derajat adalah setengah.
Kemudian yang selanjutnya nilai tangen 90 derajat. Nah, tangen 90 derajat itu sama dengan tangen 90 dikurangi 0 derajat. Nah, pada slide sebelumnya, nilai tangen 90 dikurangi 0 derajat itu sama dengan kotangen 0 derajat. Sedangkan nilai kotangen 0 derajat itu setara dengan tangen 1 per tangen 0 derajat atau 1 per 0. Atau diperoleh nilai tidak terdefinisi. Berikutnya menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut di kuadran 2. Nah, sama dengan perbandingan trigonometri di sudut θ, maka diperoleh seperti ini. Nah, kita lihat sekarang untuk di kuadran 2, itu berarti kan jaraknya dari 90 derajat sampai 180 derajat. Oleh karena itu, dia melewati sudut 90 derajat. Maka, jika di kuadran 2, dia memperoleh sudut itu 90 derajat ditambah θ. Nah, di kuadran 2 itu nilai sumbu. Nilai sumbu X adalah negatif dan nilai sumbu Y adalah positif. Sehingga diperoleh sinus 90 plus θ, maka depannya itu adalah X, miringnya itu adalah R, maka X per R, di mana X per R itu sama dengan kosinus θ. Kemudian nilainya ini, nah, kosinus 90 plus θ itu diperoleh min Y samping, sisi sampingnya min Y dibagi sisi miringnya R atau min Y per R. Nah, Y per R itu adalah sinus θ, sehingga min Y per R adalah min sin θ. Sedangkan nilai tangen 90 plus θ itu diperoleh dari X per min Y, sehingga diperoleh X per Y itu adalah kebalikannya tangen atau kotangen. Nah, maka karena ada tanda negatifnya, maka diperoleh min kotangen θ. Nah, kemudian untuk kuadran 2, kita juga bisa lihat dari sudut 180. Nah, ketika dari sudut 180 kan berarti dari sini. Nah, di kuadran 2 itu kan berarti belum sampai 180, maka disebut sudut 180 dikurangi θ. 180 dikurangi θ, nah θ-nya itu ada di sini. Maka diperoleh nilai X-nya itu adalah min X, karena di kuadran 2 itu X-nya negatif dan Y-nya positif. Nah, sehingga nilai sinus 180 min θ. Nah, sinus itu kan depan dibagi miring. Depannya adalah Y, miringnya adalah R. Maka Y per R. Di slide sebelumnya, Y per R adalah nilai sinus θ. Maka dari itu, sinus 180 min θ itu sama dengan sinus θ. Kemudian untuk nilai kosinus 180 min θ. Kosinus itu samping dibagi miring. Sampingnya adalah min R, miringnya adalah, sampingnya adalah min X, miringnya adalah R. Maka diperoleh min X per R. X per R adalah cos θ, sehingga min X per R adalah min cos θ. Sehingga cos 180 min θ itu sama dengan min cos θ. Kemudian untuk tangen 180 min θ. Tangen itu adalah depan dibagi samping. Depannya Y, sampingnya adalah min X. Sehingga Y per min X. Y per X adalah tan θ. Kalau min Y per X adalah min tan θ.
Nah, sehingga diperoleh nilai sinus 180 min theta itu sama dengan sin theta, cos 180 min theta itu sama dengan min cos theta, dan tan 180 min theta itu adalah min tan theta. Nah, berikutnya untuk contoh soal yang pertama, sinus 120 derajat, kosinus 135 derajat, dan tangen 150 derajat. Nah, yang pertama kita akan melihat sinus 120 derajat dulu. Langkah pertama, kita akan melihat dari sudut 90 derajat. 120 derajat itu diperoleh dari 90 ditambah 30. Maka diperoleh sinus 90 tambah 30. Nah, sinus 90 plus sesuatu itu sama dengan kosinus sesuatu. Maka karena sesuatunya di sini adalah 30 derajat, maka diperoleh cos 30 derajat. Kita tahu cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, kita tadi kan melihat dari sudut 90 derajat. Sekarang kita lihat dari 180 derajat. 120 derajat itu diperoleh dari 180 dikurangi 60 derajat. Nah, karena menggunakan sudut 180 derajat, maka nilainya sama. Sini sinus, sini juga tetap sinus. Maka sama dengan sinus 60 derajat. 60 derajatnya ini diperoleh dari sudut yang ada di sini. Sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Maka sinus 120 derajat itu bisa sama dengan kosinus 30 derajat atau sinus 60 derajat, di mana nilai keduanya adalah setengah akar 3. Selanjutnya, kosinus 135 derajat. Yang pertama kita akan melihat dari sudut 90 derajat. Di mana sudut 90 derajat itu akan ditambah 45 derajat untuk memperoleh nilai 135 derajat. Nah, karena menggunakan 90 derajat, maka nilai kosinusnya ini berubah menjadi min sin. Nah, sudutnya menjadi 45 derajat. Sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, maka min sin 45 adalah min setengah akar 2. Atau dapat dilihat dari nilai 180 derajat. 135 itu diperoleh dari 180 dikurangi 45. Nah, karena ini menggunakan sudut 180, maka nilai trigonometrinya sama. Di sini kosinus, di sini juga kosinus. Nah, hanya nilai kosinusnya menjadi negatif. Karena ada di kuadran 2. Maka ini adalah 45 derajat, sehingga nilainya min cos 45 derajat. Di mana kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga kosinus 135 derajat itu sama dengan min sin 45 derajat atau min cos 45 derajat, di mana hasilnya adalah min setengah akar 2. Kemudian, tangen 150 derajat, pertama kali kita akan melihat dari nilai 90 derajat. 150 derajat itu sama dengan 90 ditambah 60 derajat. Atau kita peroleh menggunakan rumus yang sudah ada di sebelumnya adalah min kotangen 60 derajat atau min 1 per tangen 60 derajat, di mana hasilnya adalah min 1 per akar 3 yang dirasionalkan menjadi min sepertiga akar 3. Atau kita akan menggunakan sudut 180 derajat. Sehingga tangen 150 derajat itu adalah tangen 180 min 30 derajat. Sehingga diperoleh nilai min tangen 30 derajat atau min sepertiga akar 3. Sehingga menggunakan sudut 90 derajat maupun 180 derajat menghasilkan nilai yang sama seperti yang tertera dalam slide berikut. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan perbandingan trigonometri sudut di kuadran 3.
Nah, pada kuadran 3, itu kan setelah sudut 180 derajat. Maka sudutnya adalah di sini. Maka dia memperoleh nilai 180 ditambah theta. Nah, di kuadran 3 ini nilai X-nya itu bernilai negatif, Y-nya juga bernilai negatif. Sehingga nilai sinus 180 plus theta. Theta-nya di sini, sin itu adalah depan, maka min Y per R. Nah, maka min Y per R. Y per R itu adalah sinus, maka sinus 180 plus theta itu sama aja min sin theta. Sedangkan kosinus itu samping dibagi miring. Maka min X dibagi R. Maka diperoleh min X per R. Di mana X per R itu adalah cos theta, sehingga min X per R adalah min cos theta. Kemudian tangen 180 derajat ditambah theta, tangen itu adalah depan, berarti min Y dibagi samping min X. Min Y per X itu sama aja Y per X. Nah, Y per X itu sama dengan nilai tangen. Maka tangen 180 derajat ditambah theta itu sama dengan tangen theta. Nah, tadi kita sudah lihat di mana di kuadran 3 kita menggunakan 180 ditambah theta. Nah, sekarang kita berpatokan pada 270 derajat. Nah, 270 derajat itu ada di sini. Sehingga kalau di kuadran 3 itu 270 min theta, sehingga theta-nya ada di sini. Nah, karena theta-nya ada di sini, maka koordinatnya dibalik menjadi min Y, min X. Sehingga perbandingan trigonometrinya, sinusnya depannya itu ada di sini. Berarti depannya theta itu adalah min X, kemudian miringnya adalah R. Sehingga nilai sinus 270 min theta itu sama dengan nilai kosinus R. Nah, kemudian nilai kosinus 270 min theta, maka sudutnya sampingnya ini, maka min Y per R. Maka diperoleh Y per R adalah sin theta, maka cos 270 min theta itu sama dengan min sin theta. Sedangkan tangen 270 min theta itu sama dengan min X dibagi min Y atau kotangen theta. Nah, sehingga sinus 270 min theta itu berubah menjadi min cos theta, sedangkan kosinus 270 min theta berubah menjadi min sin theta, dan tangen 270 derajat min theta berubah menjadi kotangen theta. Nah, contoh soal untuk yang pertama, sinus 240. Kalau menggunakan sudut 180 derajat, maka 240 itu diperoleh dari 180 ditambah 60. Nah, kalau menggunakan sudut 180 derajat, maka trigonometrinya tidak berubah, tetap sinus. Nah, tadi kita tahu sinus 180 ditambah theta itu berubah menjadi min sinus theta, sehingga diperoleh min sin 60 derajat atau min setengah akar 3. Nah, di sini kan kita sudah tahu dari sudut 180 derajat. Maka kita coba menggunakan sudut 270 derajat. Sudut 240 derajat itu diperoleh dari 270 min 30 derajat. Kalau menggunakan sudut 270 derajat, maka trigonometrinya berubah menjadi cos. Nah, sehingga diperoleh jadi min cos 30 derajat atau nilainya min setengah akar 3. Yang kedua adalah kosinus 225. 225 diperoleh dari 180 ditambah 45. Nah, karena sudutnya 180 derajat, maka rumus trigonometrinya tidak berubah, tetap menjadi cos. Nah, sehingga diperoleh min cos 45 atau min setengah akar 2. Sedangkan jika menggunakan sudut 270 derajat, maka
225 itu sama dengan 270 min 45 derajat. Sehingga diperoleh nilai min sin 45 atau min setengah akar 2. Nah, yang terakhir, tangen 210 derajat. 210 itu sama dengan 180 ditambah 30. Sehingga diperoleh min tangen 30 derajat. Atau min 1/3 akar 3. Kemudian, untuk tangen 210 itu tangen 270 dikurangi 60 derajat, sehingga sama dengan min kotangen 60 derajat atau 1/3 akar 3. Nah, sekarang kita menuju ke kuadran 4. Di kuadran 4 itu ada di sini. Sehingga tetanya adalah ini. Nah, tetanya ini koordinatnya kan kita ubah karena 270 plus. Maka untuk mencari nilai sinus 270 itu sama dengan yang tadi. Depannya itu adalah min X. Kemudian miringnya R. Sehingga sinus 270 derajat plus theta itu sama aja min X per R. X per R itu adalah cos theta, maka ini adalah sama dengan min cos theta. Begitu pula dengan kosinus, sehingga diperoleh kosinus 270 derajat ditambah theta itu sama dengan sinus theta. Dan tangen 270 derajat plus theta itu diperoleh min kotangen theta. Nah, pada kuadran 4, kita juga dapat menggunakan sudut 360. Ada di sini 360 dikurangi theta, sehingga tetanya di sini. Sehingga diperoleh sinus 360 derajat min theta itu sama dengan sinus min theta atau kembali. Nah, maka sama dengan min Y per R. Karena depannya itu min Y, kemudian miringnya R. Sehingga sama dengan min sin theta. Sedangkan kosinusnya, kosinus 360 min theta, itu sama dengan cos min theta. Nah, kosinus itu samping dibagi miring. Sampingnya X, miringnya R, sehingga diperoleh kosinus theta. Nilainya positif, karena X-nya positif. Kemudian, yang tangen 360 min theta, itu sama dengan tangen min theta. Nah, depannya min Y, sampingnya adalah X, sehingga min Y per X atau min theta. Sehingga diperoleh kalau sinus 360 derajat min theta itu sama dengan min sin theta, kalau kosinus 360 derajat min theta itu sama dengan cos theta, dan tangen 360 derajat min theta itu sama dengan min tangen theta. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, sinus 340 derajat. 340 derajat itu diperoleh dari 270 ditambah 70 derajat. Kalau dilihatnya dari 270, maka sinus ini berubah menjadi kosinus. Karena sinus itu di kuadran 4, maka ini jadinya kan tadi sinus berubah menjadi min cos. Maka berubah menjadi min cos 70. Sedangkan kalau menggunakan sudut 360 derajat, maka diperoleh rumusnya sama, menjadi sinus juga. Jadi, sinus 360 derajat dikurangi 20 derajat itu sama dengan min sin 20 derajat. Maka min cos 70 derajat itu sama dengan min sin 20 derajat. Kemudian yang berikutnya, kosinus 310 derajat. 310 diperoleh dari 270 plus 40. Sama dengan tadi, kalau menggunakan 270 maka berubah menjadi sinus 40. Sedangkan jika menggunakan 360 derajat, di sini tetap kosinus, maka berubah menjadi kosinus 50 derajat karena 310 itu diperoleh dari 360 dikurangi 50. Selanjutnya, untuk tangen 325 derajat, itu diperoleh 325
itu diperoleh dari 270 ditambah 55 derajat. Nah, kalau tangen 270 plus itu berubah menjadi min kotangen theta. Maka menjadi min kotangen 55 derajat. Sedangkan jika menggunakan 360 derajat, diperoleh 360 dikurangi 35. Sehingga diperoleh min tangen 35 derajat. Nah, demikian adalah perbandingan trigonometri pada 4 kuadran dan diubah menjadi sebuah sudut lancip. Nah, maka silakan dicatat dan dipahami dengan baik untuk langkah-langkah cepatnya. Selamat memahami.